Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mereka Siregar. Saya Jack, bukan Siregar. Kami bukan Tuhan. Channel ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Bareng Mbak Umi. Kami bukan Tuhan. Jadi ini kami bukan Tuhan itu mau mandi ngecaplok segimanapun oke, kan baik lah. Dan kita mau bukan Tuhan gitu. Oke, teman-teman KBT semuanya, mungkin sebuah fenomena yang muncul di Indonesia beberapa tahun belakang mungkin ya, dimana zaman sekarang banyak remaja mandiri itu sudah bekerja sendiri ya, meskipun bekerjanya juga dalam tanda kutip mungkin dianggap negatif oleh sebagian masyarakat ya, pemandu lagu ya Bang ya. Seperti pemandu lagu gitu. Nah, pemandu lagu ini apakah memang suatu kebutuhan atau gaya hidup, atau mungkin ada faktor-faktor yang lainnya ya, mungkin seperti pelarian dari penatnya kehidupan, korban dari broken home gitu kan, kita nggak tahu. Dan malam hari ini kita sengaja mengundang salah satu mami. Beliau ini sosok yang mungkin sangat berpengaruh lah di dunia malam. Sebut saja berpengaruh. Sebut saja pisang ya. Pengaruh banget. Wow. Karena salah satunya termasuk di dinas perhubungan, Bang. Menghubungkan gitu kan. Mami Mawar ya. Mau Mami Mawar atau Mami Melati? Melati. Mami apa kabar Mi? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Iya, Bang Be. Alhamdulillah saya. Mami, sekarang udah kaya? Oh, kaya dong. Nah, gini Mi, kita to the point aja ya Mi. Apa alasan Mami untuk memilih profesi ini gitu? Atau memang sebagai sampingan, atau memang sekarang udah menjadi pekerjaan utama Mi? Cik, nggak apa-apa kan kita bedah sedikit ya? Secara tidak sengaja ya. Bukan pilihan, bukan harus memilih dan lain sebagainya. Mungkin ini langsung pure. Ya saya harus seperti ini gitu kan. Ya buat aku pribadi sih sebenarnya ini ya bukan pilihan ya, tetapi memaksa harus memilih di antara pilihan-pilihan yang lain gitu kan. Karena ya itu tadi, hidup itu pilihan, jadi harus memilih gitu kan di antara yang udah ada. Dan yang aku pilih ya profesi ini. Tapi kan semuanya juga tidak bercita-cita seperti ini. Iya pasti. Cuman saya mengambil cita ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa cita-cita kamu jadi gerboy? Enggak dong. Enggak. Anak SMK kalau sekolah cita-citanya apa? Menjadi dokter asisten dan lain sebagainya. Cuman dalam perjalanan ya saya harus memilih pekerjaan ini gitu kan, sebagai bukan mata apa bisa dibilang mata pencaharian lah ya, buat nafkahin keluarga gitu kan. tuntutan hidup gitu ya. Tuntutan hidup untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Kalau saya pribadi, ini kan ceritanya saya pribadi ya, bukan ke cerita yang lain. Nggak tahu ya kalau cerita yang lain. Kalau aku kan harus bertahan hidup dan harus memperjuangkan keluarga yang banyak, tanggungan yang banyak, tanggung jawab yang banyak, orang banyak lah gitu. Maksudnya bukan cuma diri aku pribadi, tapi di sekeliling aku kan ya ada keluarga, anak, orang tua dan sebagainya gitu. Sementara yang menafkahi mereka itu siapa lagi kalau bukan saya gitu kan. Gak mungkin lah kita
punya anak dibebankan ke si A, ke si B, ke si C kan gitu. Ya otomatis kan saya tanggung jawabnya. Itulah mungkin dari beberapa. Kamu kan single parent. Ya, aku single parent dengan anak banyak. Mana banyak? Banyak. Nah dari situlah aku mungkin memilih profesi seperti ini karena ya mungkin dengan profesi yang lain tidak menutupi kebutuhan aku lah ya, gitu, kebutuhan kami gitu. Iya, kadang-kadang kan skill juga kan harus memadai, kita skill nggak punya gitu kan. Terus pendidikan juga kadang-kadang kurang mendukung. Banyak syaratnya. Banyak sih itu sebenarnya. Sebenarnya mungkin gitu. Kalau dulu saya bekerja dari awal gitu ya, dari awal maksudnya dari awal sebelum punya anak atau dan sebagainya saya lanjutin gitu ya. Mungkin saya tidak seperti ini, bisa seperti yang lain gitu ya. Karena ya toh pendidikan saya pun tidak serendah yang dibayangkan orang-orang lah gitu kan. Tapi karena permintaan dulu karena punya suami, kamu seorang istri harus di rumah ngurus anak bla 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 gitu. Dan tiba-tiba ada sesuatu dan suami almarhum gitu kan. Akhirnya kan kita harus apa ya? Harus benar-benar berjuang demi anak yang masih kecil, terus banyak, terus dengan permasalahan yang ditinggalkan oleh suami gitu kan. Nah, dari situ saya mencoba bangkit dengan sebelumnya yang dilarang lah ya, dilarang untuk bekerja mencari nafkah gitu sama almarhum gitu kan. Akhirnya saya harus berjuang keras dan berpikir keras gimana caranya saya bisa menafkahi anak-anak saya gitu kan. Dan saya tidak mungkin minta terus gitu kan ke keluarga ataupun ke siapapun itu gitu. Nah saya coba berjalan ke sana ke sini, mencoba bekerja di sana, bekerja di sini. Cuman dengan kebutuhan saya yang banyak dan menumpuk, akhirnya saya Tapi gini nih, sebetulnya kan profesi ini kan kalau dianggap oleh masyarakat itu kan memang agak tabu ya bang? Ya. Tabu gitu. Ada apa? Ada sedikit rasa malu atau gimana? Ada minder nggak gitu? Pertama saya minder. Pertama saya malu. Tapi lama-kelamaan rasa malu, rasa minder itu hilang karena yang lihat anak. Terus kita juga yang menjalani sih gitu ya, kan? Kita juga yang menjalani. Karena kan sebenarnya gitu, kan profesi ya mohon maaf ini PL ini ya. Profesi PL ini kan dalam tanda kutip memang dianggap negatif oleh masyarakat gitu. Ya. Tapi kan memang tidak semuanya kan? Tidak seperti itu. Maksudnya teh yang memang dia nemenin nyanyi di tempat-tempat hiburan, iya, tapi kan nggak semuanya istilah anak zaman sekarang bisa dibungkus lah gitu, nggak semuanya kan? Tidak semuanya seperti ini itu. Kita yang menjalani ini. Tidak semuanya seperti itu. Jangan berpikir pemandu lagu, pemain dunia malam itu bisa seperti itu semua gitu. Tidak sih. Itu sangat besar. Tergantung orangnya. Gitu. Yang kedua ini nih. Sekarang kan kalau secara jabatan kan udah menjadi apa? Menjadi bunda, menjadi mami gitu. Otomatis kan itu ada apa? Ada anak-anaknya kan. Ya. Nah, dari anak-anak maminya itu sendiri apa sih penyebab atau latar belakang mereka sehingga terjun ke dunia malam seperti ini gitu? Kalau Mami sendiri kan mungkin itu dari faktor ya karena kebutuhan ekonomi, membantu keluarga, banyak anak yang harus dihidupin juga kan gitu. Nah, untuk yang mungkin usianya masih belia ya Mia kan kadang-kadang ya saya juga sering mampir ke tempat hiburan, tapi ya cuman nyanyi aja gitu, nggak ditemanin nih, kalau temenin mah nanti wah gitu ya. Nah yang maksud saya itu banyak yang masih muda, kadang-kadang baru tamat sekolah, bahkan ada yang masih sekolah. Nah itu kenapa sih penyebabnya Mi? Mohon maafnya kalau di aku pribadi, manajemen aku pribadi itu yang anak sekolah tidak. Oh enggak ya? Anak sekolah tidak direkrut lah istilahnya, walaupun datang ke kita misalkan minta
jadi minta anak aku sendiri, aku tidak. Saya mesti harus ada selektif ya. Aku selektif banget, harus ada punya KTP dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau ini di lingkungan aku aja lah ya, jangan di luar dulu lah. Ini lingkungan manajemen aku aja. Ini yang datang misalkan anak-anak yang baru lulus atau masih remaja lah ya. Itu biasanya memang faktor ekonomi ya. Satu faktor ekonomi, keduanya memang mereka ya ada gaya hidup juga gitu ya, maaf nih ya. Ada gaya hidup juga. Saya agak berat sih ngomongnya seperti ini, cuman ya harus diungkapin ya. Ada yang gaya hidup juga, ada faktor ekonomi juga. Yang bekian ya, yang beki hiburan gitu maksudnya. Yang bagi hiburan ya. Mungkin ada aja. Karena dia pengen hiburan, karena dia pengen kelihatan saya zaman now loh gitu kan. Oh iya ya. Termasuk tren bisa ada juga gitu yang kayak gitu. Soalnya yang saya lihat untuk sekarang ini memang anak-anaknya ya, kalau yang remaja mungkin yang tidak semua gitu, cuman ada ya, ada yang seperti itu ada. Yang penting saya happy, bisa hiburan gitu kan. Kata mereka. Terus istilahnya dapat uang berapapun tidak masalah gitu kan. Yang penting hiburan, bisa hiburan gratis, bisa dikasih uang berapapun mau, ya istilahnya alkohol dan main hiburan asik-asik begitu aja lah, ada juga. Cuman ya ada juga yang memang benar-benar pure itu faktor ekonomi, pengen ngebantu orang tuanya gitu kan. Nah ya makanya kalau dibilang dunia malam gini ya, memang tidak semua sih ya, dan jangan memandang semuanya itu sama gitu kan. Pada dasarnya sih semuanya ada juga yang broken home gitu kan. Ada juga yang ya begini begitu, banyak sih sebenarnya, banyak faktor gitu kan ya, yang mungkin aku selalu menampung keluhan mereka yang mungkin orang tuanya nggak tahu gitu kan. Nah, sedangkan aku tahu gitu kan. Berarti beban juga ya Mi sebagai mami. Contoh misalkan ada anaknya yang pulang malam atau pulang subuh gitu, nggak pulang, kadang-kadang pulangnya dalam keadaan udah mabuk gitu. Beban yang menjadi mami itu kan ya harus supaya dia atau anaknya itu kembali lagi ke rumah kan. Beban dan tanggung jawab luar biasa. Tanggung jawabnya besar ya. Besar banget. Ya, keselamatan mereka istilahnya kan. Kesehatan mereka kita pikirin, terus ya mereka kalau kesejahteraannya juga gitu kan. Terus mereka kalau ada masalah di rumah juga larinya juga ke saya gitu kan. Jadi ya kalau jadi mami ya beginilah. Tiap hari berarti begadang ya? Tiap hari begadang. Nah Mi, ada apa untuk menjadi pemandu lagu ini? Apakah memang ada pelatihannya nggak untuk menjadi ladies profesional? Harus S1 pendidikan, pelatihan, seminar. Pelatihan itu tidak ya, kalau menurut saya. Cuman jangan salah, asal jago nyanyi aja gitu? Enggak juga. Kamu juga asal jago goyang? Oke, nyanyi memang harus bisa gitu ya. Tapi kalau jago malah nggak mungkin udah jadi bintang KDI lah, bintang apa kan kalau kayak gitu mah kan. Pinter nyanyi ya enggak, tapi ya jangan salah juga, jangan direndahkan juga ya. Kita di dalam room dan menghadapi tamu juga perlu kecerdasan kita loh. Ya istilahnya skill lah berarti, skill negosiasi, skill merayu berarti. Merayu tapi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gimana caranya kan kayak gitu-gitu. Itu ya sebenarnya tidak ada sekolahnya ya, cuman otodidak cuman ya kadang-kadang kan kalau yang baru terjun itu memang kita harus dikasih arahan, tapi jangan sampai konyol ya? Iyalah, jangan sampai dibungkus kare dua gitu.
Nah gini, Kita kan cari uang gitu loh, jangan sampai konyol itu, Iya. uang loh gitu. Satu lagi nih, sebenarnya kan kalau menurut pandangan saya pribadi ya Mi, banyak sekarang anak-anak yang remaja khususnya gitu, yang tanpa manajemen. Kalau Mami kan udah mungkin kita bilang sudah ada manajemennya gitu kan, yang mungkin terdaftar. Tapi kalau saya lihat itu kebanyakan masih banyak PL liar gitu nih. Nah, kalau ini tidak diatur oleh ya pun terpilih oleh pemerintah mungkin. Kalau tidak diatur oleh pemerintah akan banyak bibit-bibit pemandu-pemandu lagu yang baru gitu. Iya. Karena tidak diperhatikan. Kalau saya lihat mungkin di wilayah-wilayah lain ya saya tidak akan menyebutkan lah wilayahnya mana gitu. Seperti pemandu lagu itu memang sudah disediakan di tempat Iya. karaoke Iya. dengan tarifnya berapa per jam dan minumannya pun juga sudah disediakan oleh tempat hiburan itu, sehingga pajaknya masuk Bang. Kalau di sini, kalau di Sumedang ini kalau saya lihat pemandu lagunya itu memang kadang-kadang dijaring, dirazia, terus minuman-minumannya juga ya masih dilarang lah gitu. Iya. Padahal kalau minuman itu disediakan akan menjadi pajak. Kalau sekarang mah mungkin ya lebih berharga aqua ya, karena di tempat hiburan itu disediakan aqua, sementara minumannya sendiri tidak disediakan, jadi tidak berharga apa-apa gitu. Sehingga menyebabkan ya pertama pemandu lagunya juga banyak melihat dan akan berkembang lagi. Yang kedua, ya ini minuman-minuman yang ini dilarang tapi ya tetap aya wae gitu. Nah, maksud saya ada nggak saran atau masukan Mami sendiri untuk pemerintah ya minimal kita tuh lebih terorganisir gitu kan? Sebenarnya ya memang apa sih? Ya maaf ya, aku bicara tentang apa sih ya ke pemerintahan. Soalnya gini, sebaiknya pemandu lagu itu memang ya bukan pemandu, jadi kayak dilindungi sama perusahaan gitu. Itu lebih aman, lebih terkendali ya, tidak akan lagi banyak muncul bibit-bibit yang bersebaran di mana aja gitu kan. Apalagi sekarang udah zaman online. Liar. Harusnya sih memang ada wadahnya gitu kalau mau seperti itu menurut saya gitu kan. Soalnya menurut saya juga. itu menurut saya, menurut Bang Jack, menurut gimana nggak tahu, itu menurut saya lebih baik karena saya pelaku ya. Karena lebih baik sih ada wadahnya sih sebenarnya mah. Satu lebih aman, keduanya ya memang biar tidak menjamur lah ya. Kalau di Sumedang ini kalau menurut saya menjamur. Iya. Dan tidak terkendali ya, tidak terkendali. Justru dari anak-anak, maaf saya bilang ini piyik gitu ya, piyik aja udah main ke sana gitu kan. Bahkan di situ ada bahkan piyik gitu kan. Bahkan di situ tertera peraturan umur sekian kan nggak boleh pakai seragam gitu, nggak boleh gitu kan. Masih sekolah Dan lain sebagainya. Tapi kan banyak yang masih sekolah, banyak pendatang juga yang masih sekolah, banyak yang oke lah itu kan istilahnya tempat karaoke family gitu ya. Tapi kan pada prakteknya ya tidak seperti itu. Kalau menurut saya, maaf nih belak-belakan gitu kan. Ya sebaiknya sih dikasih wadah. Kalau menurut saya harus terorganisir lah gitu. Nah Bang, sebetulnya kan pemandu lagu atau ladies night ini kan si penjual jasa nih Bang, pedagang jasa gitu ya, mungkin jasanya jasa hiburan. Dari sisi menurut hukumnya sendiri dalam Islam seperti apa juga? Maksudnya hukum apanya nih? Ya, hukum pekerjaan profesi ini salah nanya gitu orangnya. Maksudnya gimana? Dalam hukum Islam itu profesi seperti ini apakah boleh enggak gitu? itu tuh poin penjaga kita.
Ya, kudu ngerokok lah saya. Ini berat soalnya. Aslinya. Udut, Yes, mana mana udut? Kalau ditanya masalah boleh nggak boleh, ini kita bicara secara usul fikih dulu ya. Babi itu haram apa halal? Babi kalau dimakan haram. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam untuk agar hidup kita bisa struggle, boleh nggak dimakan? Boleh. Oke. Bukan artinya saya membolehkan ini ya, ini itu hanya analogi. Itu dalam kondisi sangat terjepit, itu baru bisa kita lakukan, gitu kan. Nah, cuman kita juga nggak bisa membaca kesalahan ini secara personal. Oh, si Mami salah, nggak boleh, haram. Memang nggak ada yang lain, ngomong gampang, kan gitu. Iya, betul. Mana daek itu, mere ngelebuhkan Mami kalau boleh. Iya. Mere tanggung jawab ekonomi naik gitu. Nah, ketika kita membaca dari sisi personal seperti itu, repot mau kita salah, siapa mau kita jadikan kambing hitam, siapa yang mau kita salahkan? Secara personal disalahkan, aku mah ada butuh anak-anakku mah. Jadi buat saya mah lebih mulia seorang pelacur yang menghidupi anaknya daripada seorang kiai mau perkosa santri dia sendiri. Buat saya mah begitu. Menjadi kiai bagus, tapi nah jadi memperkosa santrinya. Jadi kalau kita bicara baik nggak baik, bicara nilai repot kita. Kalau kita melihatnya hanya dari sisi eksistensi, itu repot, susah. Jadi nggak bisa kita nilai secara eksistensi. Mau disalahkan secara personal, nggak bisa karena ini bukan masalah personal lagi, masalah global ini. Kenapa jadi masalah global? Kan banyak kan akhirnya menjamur segala macam. Kalau sudah menjamur yang salah siapa? Sayyidina Umar dulu ada rakyatnya nggak makan, dia sanggup memanggul gandumnya sendiri. Yang salah dia menyalahkan diri. Jadi kalau kita mau mencari kambing hitam sampai yang salah tatanan kita yang salah. Nah, tatanan ini kan harus dibangun. Nah gitu. Kalau tadi Mami bilang PL harusnya dikelola, kalau misalnya PL mah dicoret tapi dikasih nilai kesejahteraannya dijamin oleh pemerintah. Jangan digerebek-gerebek, lepaskan nggak dikasih tanggung jawab. Itu pemerintah macam apa seperti itu? Hanya bisa menyalahkan tapi nggak bisa memberikan jalan keluar. Tapi kan kadang-kadang sudah tidak terbendung ya, Bang, oleh pemerintah juga. Pemerintah udah berbuat apa? Emang? Daripada bangunin alun-alunnya sekian miliar ujungnya hanya seperti itu. Padahal mah simpel ya. Gitu loh. Padahal mah simpel. Kalau tidak mau ada PL, jangan ada tempat hiburan. Yes. Betul. Tapi kan masyarakat kita butuh hiburan, Bang. Butuh hiburan, tinggal hiburan. Kan hiburan. Berapa, Mami? Iya. Karena memang mayoritas kita butuh hiburan, Bang. Jadi kalaupun mau disalahkan, tatanan lah yang salah. Gitu. Tatanan yang salah. Jangan menyalahkan PL ya. Jadi tidak ada korelasinya dengan agama ya. Karena begini, dulu Rasul sendiri ketika di Mekah, apa yang pertama dibangun? Kan tatanan. Waktu itu ada pelacuran nggak di Mekah? Banyak. Bisa berberapa Rasul? Bisa nggak dibendung? Enggak kan? Sekelas Nabi Muhammad sendiri waktu itu ketika di Mekah tidak mampu membendung itu. Judi, alkohol, berselemah PH itu di Mekah mah. Tapi dibangun dari dasar. Nah, dari pendidikan paling dasar dulu, pendidikan moral, tauhid dulu. Kan di Mekah itu adalah pembangunan nilai-nilai ketauhidan. Gitu. Bukan infrastruktur kita mah. Dikit-dikit infrastruktur kan baik, masyarakatnya bobrok mah mentalnya kan baik, masyarakat ekonominya buruk mah. Yang penting Pemda dapat piagam, dapat penghargaan dari atas. Kita kan pengejar penghargaan, bukan pengejar kesejahteraan. Punten, itu. Nah jadi yang salah adalah tatanan saya. Jangan dikatakan paksa. Gitu.
Anaknya siapa? Anaknya banyak. Emang Pak Bupati mau ngasih makan anaknya gitu? Pemerintah mau ngasih makan anaknya? Oh mau ngasih makan anaknya? Mau kalau saya jadi suaminya. Tapi saya juga kan susah. Susah kan? Mau saya. Mami mau. Jadi kalau mau dievaluasi salah benar secara keseluruhan, tidak secara personal. Makanya ketika di Mekah tatanan mulai dibangun, pindah ke Madinah, nah baru mulai tidak boleh zina itu kan. Itu kan di Madinah diberlakukan hukum. Kenapa? Indeks ekonominya sudah terpenuhi. Itu. Jadi bukan hanya sekedar mencari supremasi eksistensi. Indeks kesejahteraan rakyatnya dulu. Ketika ada rakyat yang lapar, itu yang salah bukan siapa-siapa, yang salah adalah pemerintahnya. Pemerintah dan ya itu loh, kita juga mungkin. Iya, dan orang sekitarnya. Kenapa tidak peduli dengan hal itu? Gitu. Kita mau peduli, kita kan juga terbatas. Apa bisa? Jadi kalau tanya ke saya, ya repot. Gitu. Bukan bicara salah benar, ini bicara masalahnya adalah tatanan. Jadi tatananlah yang harus diperbaiki. Sistemnya harus diperbaiki sehingga masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang indeks ekonominya maupun indeks mentalnya baik. Jangan cuma nggak boleh. Barisnya diantep. Ayo. Repot. Itu menurut saya. Nih, ada apa? Yang mungkin nggak akan selamanya juga ya, Mia, menjadi mami dari para anak-anaknya gitu. Enggak lah. Ya suatu saat aku juga berhenti mungkin apa? Ya kalau ada peluang yang lebih baik ya peluang yang lebih baik meningkat ya kalau ada. Kalau ada peluang yang lebih baik ya pasti gitu. Pasti. Ya mudah-mudahan ketemu lah peluang itu. Ya, mudah-mudahan. Peluang dan calon, bukan calon lagi, mendapatkan suami yang bisa menafkahi keluarganya gitu. Amin. Ya, oke, teman-teman KBT, jangan dicela, jangan dihina channel ini ya, karena kami memang bukan Tuhan. Mangga Bang, Setuju boleh gitu ya. Ya juga nggak apa-apa. Jadi begini ya, sahabat, jangan kita menilai seseorang itu dari eksistensinya, tapi hargailah apa yang diperjuangkannya. Begitu. Setuju boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.